أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليرضى الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وآل بيته شهداء والصالحين خصوصا إلى الروح حج عبد الله حج بسم الله كريم من الزبن بدح الرسالين حبيب مسلم بن أبو بكر ومؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih tentang masalah kajian terakhir tentang masalah mimpi daripada nafsu-nafsu yang zamimah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa fi tarbiyati la budda minal munasabati. Fal mubtadi'u min awali amrihi la munasabata bainahu wa bainallah wa baina nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Summa fi tarbiyati, lalu di dalam tarbiyah, pendidikan secara rohani, la buddha, nek cara Jawa tan kan ora, la buddha wajib tentulah, minal munasabati, dari munasabah atau dari keserasian. Fal mubtadi'u min awali amrihi, maka bagi pemula, maka bagi seorang pemula min awali amrihi, dari permulaan perkaranya, la munasabata bainahu wa bainallah, tiada keserasian baginya antaranya, bainahu antaranya, wa bainallahi dan antara Allah, wa baina nabiyhi sallallahu alaihi wasallam dan antara nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fahtaja, maka ia butuh, la mahalata, tiada tempat lain, ila tarbiyatil wali, kepada pendidikan seorang wali awalan permulaan. Jadi tidak ada seseorang itu akan sampai ke maqam ma'rifatullah ketika tidak adanya didikan daripada wali. Bahasa itu yo didikan seseorang manusia tentunya dididik oleh sama-sama manusia. Karena sebelum adanya didikan itu udah ada keserasian, tidak mungkin sampai, tidak akan sampai ke makom dekat dengan Allah. Masa jika dikatakan la munasabata bainahu wa bainallah, tidak ada keserasian, makanya seseorang itu ketika ingin masuk kepada makom ma'rifat itu tentunya butuh kepada seseorang wali. Siapa wali itu? Wali itu ketika kita melihat seseorang, timbul rasa kita ingat kepada Allah, ini salah satu tanda-tanda wali. Satu contoh, kita melihat guru kita melihat guru kita itu, kita semakin ingat kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Itu salah satu bentuk ada asar, ada tandanya seorang wali Allah. Kalau kita tidak, mungkin nengok marah. Rasa sekali nengok rasa jengkel. Ini salah satu tanda-tanda seorang wali. Li'anal waliya munasabatun bainahu wa bainal muqtadi min jihatil basyariyah. Li'anal wali munasabatun, karena sesungguhnya wali itu ada keserasian, bainahu antaranya, wa bainal muqtadi dan antara pemula,
min jihatil basyariyati, dari sisi kemanusiaan. Nah, sama-sama. Ya, wali itu juga manusia. Jadi belajarnya itu dari sesama manusia. Seperti kita mencontoh nabi itu khairul bashar, sebaik-baik manusia. Nah, sesuai. Qul innama ana basyarum mislukum, sama dengan kamu, tapi manusia tidak seperti manusia. Ya masuk akal lah. Kita belajar sesama manusia. Masuk akal. Kalau kita belajar sama jin atau belajar langsung sama malaikat, jangan dipanjangi. Jangan diterus-terusi. Mana-mana. Itu. Jadi karena seorang wali itu serasian. Nah, ada keserasian antara karena apa? Karena sama-sama manusia. Kama lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi, di masa hidupnya, fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya, di dalam hidup dunia, lamah taja, hadun ila khairihi, tiada butuh seseorang ila khairihi, kepada selainnya. Kamu ketika masa Nabi masih hidup, zaman para sahabat, tidak ada yang butuh kepada selain Nabi, butuhnya kepada selain Nabi. Tapi kalau Nabi tidak ada lagi, fa idan taqala ilal akhirati in qata'a min sifati ta'alluq. Fa idan taqala ilal akhirati, maka apabila berpindah kepada akhirat, in qata'a, maka putus min sifati ta'alluqi, dari sifat ketergantungan. Wa wasala ila mahdi tajarudi, dan sampai ia kepada murninya kesendirian. Jadi kalau sudah sampai, pertama kita itu membutuhkan seseorang, ya. Kita itu membutuhkan seseorang. Seperti para sahabat itu membutuhkan Nabi ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah wafat, ketergantungan itu tidak ada lagi. Tajarrud mahdil, bahasa itu mahdit tajarrud. Sama ketika kita belajar tentang ilmu tasawuf, kita itu membutuhkan seorang wali. Ketika kita sudah adanya perpindahan, kita sudah ke akhirat, sudah sampai ke makom itu, tidak hanya ketergantungan. Nah, jadi bahasa itu kita jangan sampai ketergantungan lagi. Kalau kita masih adanya ketergantungan, berarti kita masih punya hijab. Hijab kita tuh banyak loh. Bisa-bisa hijabnya hijab santri. Bisanya hijab itu hijab apa? Hijab guru. Nah, itu namanya hijab. Tidak ada mahdi tajarrud, tidak adanya murni kesendirian. Wa kadzal auliya, dan begitu pula para wali, idan taqalu ilal akhirati, apabila mereka berpindah ilal akhirati, kepada akhirat, la yasilu ahadan minhum, tiada sampai seseorang minhum dari mereka, irsyadun, petunjuk, ilal maksudi, kepada maksud. Fabham, maka pahamilah kamu, in kunta min ahli fahmi, andai adanya kamu dari ahli paham. Wa illam takun fatlub al-fahma birriyadati an-nuraniyah. Wa illam takun, dan andai tiada jadi, fatlub, maka carilah kamu al-fahma, kepahaman, birriyadatin nuraniyati, dengan riyadhah nuraniyah, al-ghalibati, yang mengalahkan, al-nafsaniyati zulmaniyati, kepada nafsu kegelapan, zulmah. Li'anal fahma, karena sesungguhnya paham, li'anal fahma yasulu bin nuraniyati, karena sesungguhnya paham itu akan hasil bin nuraniyati, dengan sifat cahaya, la bidzul maniyati, tiada dengan kegelapan. Wali anan nuro, karena sesungguhnya cahaya itu, wali anan nuro layajiu, karena sesungguhnya cahaya itu tiada datang, bimaudin, dengan tempat atau di tempat, illa yakunu mudniyan musyrikon, terkecuali terjadinya yang indah-indah, yang memancar. Falam yabqa, maka tiada tetap lil mubtadi, bagi seorang pemula, munasabatan lahu, munasabatan keserasian lahu, baginya. Jadi bahasa itu dengan pemahaman. Pertama, adanya pemahaman dari seorang mursyid, dari seorang wali, itu akan menunjukkan, nah,
ilmu yang diajarkan, ilmu yang diajarkan itu sama dengan bahasa itu cahaya yang akan menerangi hati, bukan kegelapan. Makanya kita itu banyak hijab. Satu contoh, kadang kita itu mampu untuk beribadah tetapi tidak mampunya khusyuk, tidak mampunya sampai hadir. Itu karena apa? Karena hati kita itu masih kotor, masih ta'aluk, masih cintanya kepada dunia. Ibarat kita kotor, kita kok pergi ke satu tempat, kita kok di antara teman-teman kita yang paling kotor pakaian. Satu contoh, kita menghadiri tempat pesta lah, tempat pesta atau tempat pengajian, ternyata di antara orang-orang banyak itu kita yang paling kotor pakaian. Pasti kita sendiri yang menolaknya untuk masuk, padahal sudah dipersilakan, masuklah, masuk. Karena kita merasa kita kotor, itu otomatis kita pun tidak mau masuk. Begitulah hati kita ketika kotor. Satu contoh, pas sholat, ketika kita sholat itu kita sudah kita bersihkan secara zahir, wudhu sudah, itu sesuai, pas. Tapi pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingatnya kemana-mana. Karena apa? Karena hatinya itu menolak dulu, karena tidak akan masuk. Karena apa? Karena di situ ada zulmah, ada kegelapan, bukan nuroniyah. Di situ. Nah, ini salah satu kajian kita itu untuk membersihkan itu. Supaya apa? Supaya betul sesuai. Tidak sekedar zahir yang kita sucikan, tidak sekedar zahir yang kita beri wudu, tapi sampai batin juga kita adanya wudu, adanya toharo. Wa amal wali, sedikit kita terangkan jalan dalamnya. Wa amal wali, dan adapun wali, alladzi yang mana yakunu, yang menjadi fil hayati, dalam hidupnya, falahu, maka baginya munasabatun, keserasian, li anna lahu, karena sesungguhnya baginya, jihataini, dua unsur, at-talaqqiyatul jasmaniyah, namanya ta'alluq jasmaniyah, wa tajarrudiyatur ruhaniyah, dan tajarrud ruhani, min jihadil warasatil kamilati, dari sisi waris yang sempurna. Mengapa para wali itu dikatakan serasi, ada keserasian? Karena di antara wali itu maksudnya apa? Secara jasmani dia itu seakan-akan, ya, secara jasmani dia itu masih membutuhkan manusia. Tapi secara ruh tajarrud, dia tuh kesendirian, tidak ada menggantungkan kepada selain Allah. Itu. Jadi bahasanya tuh, seseorang wali itu bukan berarti dia itu meninggalkan dunia, enggak. Tetap ta'aluknya secara zahir dia itu adanya ketergantungan kepada manusia lain. Tapi secara ruhani, secara ruh itu ruhaninya tajarrud. Apa? Kesendirian, menyendiri. Hanya ta'aluknya hanya kepada Allah. Ini dikatakan juga masuk kepada kaidah bahasanya itu tawakal. Kalau kita masukkan ke kaidah itu, atau bahasanya macam ini. Seperti contoh, kita ibadah, sholat umpamanya. Saat kita ibadah itu seakan-akan ini menunjukkan ta'aluknya kita kepada jasmani, ya. Bahasa ibadah saat itu, ibadahnya seorang wali itu apa? Yaitu tidak meninggalkan jasmani. Karena apa? Jasmani itu tetap ketergantungan, adanya ketergantungan. Tetapi secara ruhani, ya, secara ruhani yang dihitung tuh bukan adanya pembalasan, bukannya pahala, bukannya ganjaran, bukannya bahasanya tuh timbal balik, enggak. Karena tetap musyahadahnya dia itu adalah mampunya aku beribadah itu karena taufik, hidayah, maunanya Allah. Itu namanya musyahadah. Karena dari pandangan seorang wali itu tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Satu contoh, ketika ibadah kita itu kita gantungkan adanya pahala. Kalau setelah adanya pahala akan masuk surga, umpamanya, ini berarti kita menduakan kekuatan Allah. Berarti ada kekuatan selain Allah. Apa kekuatan? Amal.
Kalau adanya amal lagi masuk surga. Padahal enggak. Nah ini kalau bagi orang yang musyahadah, yang tajarud secara rohani, menyendiri kesendiriannya hanya kepada Allah, itu enggak. Pandangan bisanya mampu untuk beribadah itu hanya kepada Allah. Tidak adanya keserasian lain. Ta'aluknya hanya secara jasmani, ta'aluk. Dia butuh dengan manusia, seakan-akan butuh dengan manusia. Makanya seorang wali itulah yang dikatakan munasabah, adanya keserasian. Secara jasmani dia itu bergaul dengan orang ramai, tapi secara ruh tidak adanya ta'aluk itu. Fayatawali ilaihi mudadul wilayah an-nubuwiyah. Ya. Fayatawali, maka seorang wali ilahi baginya mudatul wilayatin nubuwiyah. Nubuwiyati minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat wilayah kenabian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya'tarifu bihan nas, dan mengetahui dengannya manusia. Fafham, maka fahamilah, fa inna wara'a dzalika, maka sesungguhnya di belakang yang demikian itu sirron amikon, rahasia lagi dalam, yudrikuhu ahluhu, mendapatinya ahlinya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Terus wa amma tarbiyatu arwah fil batin, dan adapun pendidikan ruh di dalam batin, faruhul jasmani murabbi fil jismil awalan, maka ruh jasmani murabbi, mendidik di dalam fil jismi, di dalam jisim awalan permulaannya. Sumaruhur ruwani, lalu ruh ruwani murabbi, mendidik fil qalbi, di dalam hati. Sumaruhu sultani, lalu ruh sultani murabbi fil fuadi, mendidik di dalam fuadi. Sumaruhul qudsi, lalu ruh qudsi murabbi fi sirri, mendidik di dalam sir. Wahwal wasitatu bainahu wa bainal haq, wahwa adalah al wasitatu pelantara, bainahu antaranya, wa bainal haqqi, dan antara Allah. Wa mutarjamu minal haqqi ilal khalqi, wa mutarjamu, dan menerjemah minal haqqi, dari Allah, ilal khalqi, kepada makhluk. Li'annahu ahlullah wa mahrumuhu, karena sesungguhnya ia ahlunya Allah dan mahrumnya Allah. Jadi itu pembahasan yang dulu pernah kita bahas tentang tidian antara roh di dalam batin jasmani. Itu roh jasmani itu mendidik kepada faruhul jismani murabbi fil jismi, itu yang dulu kita bahas. Udah itu kita langsung masuk ke wa amma ru'ya allati hiya min akhlaqi dzamimah. Kita masuk kepada mimpi, ya, tentang mimpi yang di dalam mimpi itu terdapat sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela maksudnya apa? Di situ lagi akan kita sampaikan kepada tentang mimpi bertemu dengan hewan-hewan yang buas. Di situ dicontohkan. Kita baca dulu. Wa amma ru'ya, dan adapun mimpi alati yang mana ia adalah min akhlaqi dzamimati, dari akhlak yang tercela, min sifatil ammarati, dari sifat amarah, wal lawamati, dan sifat lawamah, wa mulhimmati, dan sifat mulhimmah, fahia adalah min sibaati, dari cara Jawa satu gala, dari hewan-hewan yang buas. Nah, jadi mimpi itu ada mimpi dari sifat-sifat tercela, ada menunjukkan sifatnya sifat amarah bisu, perintah kepada sesuatu yang buruk. Karena otaknya sudah terisi dengan satu contoh, karena otaknya itu selalu diisi dengan sifat zina di dalam otak, itu akan terbawa di mimpi, bisa-bisa zina. Sekurang-kurangnya zina kepada dimainkan oleh setan. Itu amarah, bagian daripada amarah, ya, amarah bisu, ya, kepada yang buruk. Tapi kalau sifat lawam itu, apa itu lawamah? Ya paling tidak sampai makom itu jadilah lawamah. Apa sih sifat lawamah itu? Sifat lawamah itu orang-orang yang sampai ke makom lawamah, dia itu tidak ridho, dia itu sangat mengingkari keburukan secara dohir, ya. Orang-orang yang sampai sifat lawamah itu dia itu tidak ridho dengan kemaksiatan, tidak ridho dengan keburukan, dan ridho, bahkan dia sendiri tidak melakukan itu. Maksudnya itu
dia benci dengan kemaksiatan, dia benci dengan kemungkaran, dia juga tidak masuk ke situ. Tetapi secara batin masih adanya sifat lawamah, sifat tercela seperti riya, sum'ah, ujub, takabur, itu lawamah. Nah, itu. Jadi bahasa itu secara zahir dia menampakkan kebaikan. Menampakkan kebaikan. Tapi secara batin masih adanya sifat keburukan. Itu sifat lawamah. Tapi kalau sifat mulhimah, ya, itu salah satu orang-orang yang sudah musyahadah. Mulhimah. Yang dipandang bukan selain Allah. Tidak ada kekuatan terkecuali kekuatan Allah. Tidak ada bisanya kita mampu itu karena dimampukan oleh Allah. Bisanya kita tahu karena ditahukan oleh Allah. Itulah orang-orang yang sampai kemampuan mulhimah. Kalau lawamah tadi, kalau mulhimah itu bahasanya itu kalau kita kerucutkan itu adalah orang-orang yang sudah musyahadah. Nah, jadi kalau tentang makna tadi seperti an-namri wal asad wal da'bi itu lagi seandainya adanya perbedaan makna. Karena apa? Karena kita itu kadang ngaji sama si A itu maknanya beda. Ngaji sama si B itu maknanya beda. Itu kalau tentang mengartikan tentang hewan-hewan. Bahkan dari kamus ini dengan kamus ini beda. Ya, siapa tahu lagi seandainya lagi kita baca tentang makna arti daripada tentang hewan-hewan itu tadi ada perbedaan, ya kaki kita sama-sama lah buka kamus pula. Seperti kan namri, ya seperti harimau. Mungkin ada yang maknanya lain, ya, itu biasa. Khilafiyah tentang makna hewan. Itu lagi kita saling lah, sama-sama kita buka kamus pula. Kita teruskan dulu. Di situ dicontohkan tentang mimpi-mimpi termasuk dari sifat-sifat tercela itu adalah mimpi-mimpi berkaitan dengan hewan-hewan. Makanya di situ disebutkan bahya minas sibaati, ya, dari hewan-hewan yang buas. Kan namri seperti harimau, wal asadi dan singa, wal da'bi dan beruang. Siapa tahu ada perbedaan, ya, lagi kita sama-sama koreksi. Wal da'bi dan serigala, wal kalbi dan guguk anjing, wal khinziri dan babi. Itu lagi siapa tahu bermimpi dengan hewan-hewan itu ada mengandung arti. Apa di dalam arti itu? Ya, nampaknya Nandu sama Novi ada sabah apa mas? Kalau mimpi kok apa? Wa misla arnab, dan seumpama kelinci, seperti arnab. Ada yang maknanya kelinci, ada yang macam-macam. Pokoknya kita sama-sama koreksi lah. Karena ketika kita ngaji itu berbeda-beda. Itu kalau di hewan itu ada heran. Memberikan arti hewan itu. Ada heran. Karena dari kamus ini ke kamus ini itu sudah beda-beda. Wa misl arnabi, dan seumpama kelinci, wa sa'lab, sa'labun, wa sa'labi, ya. Sa'lab itu ada yang mengartikan cara Jawa ganggerangan, ada yang mengartikan musang, ada yang memberikan nama kancil, macam. Tapi kalau kancil ada masuk lah juga, Bang. Kalau kancil kan bukan binatang buas. Musang masuk kan? Ganggerangan cara Jawa ganggerangan. Ganggerangan mungkin kalau bahasa kita ya tadi musang. Nah, itu situ. Wal fahdi dan macan tutul. Nah, mungkin di antara kiai lain, ulama lain beda lagi. Kamus ini macam ini. Itu jadi kalau adanya perbedaan, pokoknya sama. Jadikan itu kesamaan. Wal fahdi dan macan tutul, wal hirrati dan kucing, wal hayati dan ular, wal akrobi dan kalajengking, wal zambur. Ada yang mana tawon. Zambur. Wan zaburi dan tawon, wa khiri dalika dan selainnya mungkin itu minal ma'uzayat dari sifat-sifat yang tercela. Fahalihi min sifati dzamimati, maka dari sifat-sifat tercela ini, fahalihi min sifati dzamimati, maka dari sifat-sifat tercela ini
allati yang mana yajibul ihtirazu anha, maka wajib menjaga darinya, wa izalatuha, dan menghilangkannya, antorikir ruh, dari jalan ruh. Salah satu, ya, seandainya kita lagi mimpi bertemu dengan hewan-hewan yang kita bicarakan tadi, seperti harimau, seperti singa, seperti bertemu dengan kucing, bertemu dengan macan tutul umpamanya, seperti dikejar tawon umpamanya, itu berarti ada sifat-sifat tercela. Nah, caranya apa? Caranya kita bersihkan ruhnya itu, terutama otak. Nafsu natik namanya kalau di di kalangan torekoh, nafsu natik. Karena semua itu kadang-kadang apalagi antara hati dengan otak itu tidak connect. Nah, ada semua itu hati bermimpi. Itu perlu kita bersihkan. Wa aman namru tadi, namru siko tadi apa? Macan, harimau, harimau ya. Nah, ya pakai ya artinya lah. Wa aman namru bahwa adalah min sifatil ujbi, dari sifat ujub. Orang bermimpi bertemu dengan harimau itu apa? Salah satu di dalam dirinya itu ada sifat ujub. Apa itu ujub? Bahwa adalah al-kibru, sombong Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Ujub itu maknanya adalah apa? Sombong kepada Allah. Jadi kalau mimpi dikejar harimau itu bukan dikejar cewek, atau dikejar jando. Jadi ada sifat ujub, berarti ada sifat di dalam diri kita itu apa? Ada sifat takabur, ada sifat sombong. Sombongnya datang tanggung kepada Allah, itu naudzubillah. Yang boleh, bahkan wajib sombong itu Allah. Kalau kita kan disombongkan apa? Berarti dibersihkan. Caranya bersihkan apa? Ngaji, didik, temui, kajian. Salah satu kajian ilmu-ilmu itu. Ini satu ya, pertama, ketika kita itu bermimpi bertemu dengan harimau atau macan bahasa gitu, itu berarti adanya sifat ujub atau takabur kepada Allah. Wa amal asad, singa, bahwa min sifatil kibri wa ta'zim alal khalqi, bahwa adalah min sifatil kibri, dari sifat kesombongan, wa ta'zimi, dan mengagungkan alal khalqi, atas makhluk. Sombong dan minta diagungkan oleh makhluk. Mulia untuk apa? Mulia di sisi manusia, tetapi tidak mulia di sisi Allah. Nauzubillah. Tapi kalau kita tuh sudah mulia di sisi Allah, otomatis lagi itu akan dimuliakan di sisi makhluk. Jadi kalau kita mimpi bertemu, nampak, melihat singa, itu berarti ada sifat takabur dalam diri kita dan inginnya tuh diagungkan oleh makhluk. Wa ta'zim, mengagungkan atas makhluk. Wa amad da'bu, apa di situ tadi? Beruang. Bahwa maka adalah min sifatil ghadabi wal ghablati, bahwa adalah min sifatil ghadabi, dari sifat ghadab, jengkel, marah-marah, dendam, wal ghablati, dan mengalahkan alaman atas seseorang fi tahti yadihi, di dalam kekuasaannya. Tuh. Mimpi melihat beruang, berarti ada sifat dendam dalam diri kita, dan inginnya apa? Inginnya itu selalu menjadi orang atasan, semena-mena, maksudnya itu. Semena-mena dengan orang, berarti kita selalu semena-mena, seenak-enaknya dengan seseorang. Wa amadzabu fa huwa min sifati akli haram, dan adapun serigala, bahwa maka adalah min sifati akli haram, dari sifat memakan yang haram, wa hubbid dunya, dan cinta dunia, wal qahri, dan memaksa, wal ghadabi, dan jengkel atau marah, li ajliha, karena arah dunia. Mimpi beruang, berarti ketika kita itu bermimpi bertemu dengan beruang, berarti ada sesuatu haram yang telah kita makan. Ada sifat-sifat yang haram dalam kita makan. Sudah itu termasuk kita itu ciri-ciri orang yang hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Itu maksudnya itu. Bukan berarti orang tidak boleh dengan dunia, boleh dengan dunia, tapi dengan dunia itu tidak menjadikan kita lalai kepada akhirat.
Wa amal khinzir, dan adapun apa tadi? Khinzir, si apa? Babi, bahwa maka adalah min sifatil hikdi wal hasadi wal hirsi ala syahawat. Bahwa maka adalah min sifatil hikdi, dari sifat dendam, wal hasati dan dengki, wal hirsi ala syahwati dan mengumbar syahwat. Sesuai dengan babi kan? Dia nyosor itulah, tidak peduli siapa yang punya. Merasa dia kuat, makanya ya mohon maaf, babi itu ketika lari lurus deh. Ini salah satu menunjukkan sifat apa? Sifat dengki dan dendam. Makanya ada kaidah kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu itu seperti dua tangan, saling mengisi ya. Jangan seperti apa? Jangan seperti kal udhunain. Jangan seperti telinga. Ngapa kok telinga? Ngapa kok kuping? Telinga itu satu tempat, ditempatkan oleh Allah di satu tempat, tapi tidak adanya pernah bertemu. Itu jangan sampai macam itu. Dalam hablum minan nas, jangan sampai kita itu sama-sama hidup di dunia, tapi selalu adanya dendam, adanya adanya permusuhan. Itu sama. Makanya ada kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu itu seperti dua tangan, jangan kamu itu jadi seperti dua telinga. Mohon maaf, perempuan, betino, perempuan, ketika di itu pakai apa bahasa? Anting, tentunya yang satu pakai anting. Yang siko emas tentunya siko emas, tidak mau. Ini sudah menunjukkan apa? Ada sifat iri dan dengki. Nah, apalagi kita bahas kok. Ngapa adanya telunjuk? Asik. Besok kita ngaji lain. Tuh, jadi seandainya kita itu bertemu, ini salah satu, berarti kamu itu hanya mengumbar syahwat. Ini sama dengan kaidah taholi. Makom taholi. Apa itu taholi? Syahwat itulah yang diikuti. Kemauan syahwat, kehendak syahwat, menyenangkan syahwat, bukan menyenangkan ruh. Itu kaidahnya tuh. Seharusnya kita itu apa? Menyenangkan ruh, menyusahkan syahwat. Nah, jadi kalau kita mimpi bertemu dengan khinzir, itu salah satu berarti ada sifat dendam, ada sifat dengki dalam diri kita, dan kita itu sukanya tuh mengumbar syahwat. Wa amal arnab, dan adapun tadi kelinci, bahwa maka adalah min sifatil khiyanati, dari sifat khianat, wal makri dan tipu muslihat, bi muamalatid dunya ad-duniyah dengan muamalah dunia, sifat keduniaan. Tuh. Senangnya itu tipu muslihat. Kelinci kan pada tipu muslihat kan? Beruang apa bahasa? Ya kancil tadi, kelinci atau kancil tadi kan bahasa itu kan apa? Sedangkan buaya kalah. Maksudnya itu sifat tipu muslihatnya pinter. Berarti dalam diri kita ada sifat tipu muslihat. Apa muslihatnya tuh? Menipu tentang permasalahan dunia, timbangan, alhamdulillah, takaran, ada. Itu salah satu. Wasalab dan salabun, apa tadi? Ganggerang atau musang. Edon begitu pula, walakin fil arnab, akan tetapi di dalam arnab, di dalam hewan arnab, kancil, kelinci, al-khoblati lalai, al-khoblati lalai, al-gholabah, ya, lalai yang mengalahkan. Lebih bahasanya itu lebih bahayanya, yaitu sifat arnab, bermimpi dengan arnab daripada salab. Wa amal fahdi, sudah ya. Lagi. Wa amal fahdi, dan anapun fahdi, tadi macan tutul. Kalau kita ya macan tutul lah ya. Wa amal fahdu, dan anapun fahdu, bahwa maka adalah min sifatil aizzati al jahiliyah, dari sifat izzah, keagungan, kemuliaan al jahiliyah, sifat jahiliyah, wa hubbir riyasati, dan senang riasah, senang kepemimpinan. Jadinya tuh kepengen jadi orang yang depan terus, tidak mau jadi orang belakang, inginnya selalu ingin jadi orang depan.
Wa amal hirratu, dan adapun kuncing, fahya adalah min sifatil bakhli wan nifaq. Bukhli wan nifaq. Dari sifat apa? Pelit, pikir, dan sifat nifaq. Wa amal hayatu. Nah, jangan pula kau ular. Jangan pula mimpi dikejar-kejar ular, maunya enggak? Oh, berarti nak dikejar-kejar cewek maunya, dan tuh. Apa Kang Man kan dikejar-kejar, oh saya tadi kejar-kejar ular, berarti dikejar-kejar jando. Enggak. Itu mimpi kita bengen itu tuh. Cerita bengen masih enggak? Wa amal hayatu, dan adapun ular, fahya maka adalah min sifatil idzai, ya. Dari sifat menyakiti, bilisani dengan lisan, kasyatmi seperti mencela, wal ghibati dan gelendeng. Apa ghibah? Menggunjing, wal kadhibi dan nyombong, goroh cara Jawa, berdusta. Itu orang yang bermimpi melihat atau bahkan dikejar oleh ular, itu kebiasaan dengan lisannya itu dia sering mencaci maki orang. Oh ternyata kok saya udah ada mimpi-mimpi, padahal kita sudah caci maki. Yo perlu dipertanyakan berarti kita. Berarti kalau kita mimpi berarti diingatkan oleh Allah. Ini maksudnya contoh. Berarti ada sifat tercela dalam diri kamu. Berarti senangnya dah penyaci maki, ya. Wa yara fi dzalika siba, dan melihat di dalam yang demikian itu asiba'u apa tadi? Asiba, hewan buas, fi ma'anil haqiqati, di dalam makna hakikat, yudrikuha yang menemukannya ahlu-ahlunya bil basirati, dengan mata batin. Nah, orang-orang yang wali Allah, makanya yang dulu pernah saya sampaikan, berhadapan dengan orang yang besar, berhadapan dengan pimpinan secara dunia seperti lurah dan sebagainya, pemimpin-pemimpin yang tinggi-tinggi, itu bahasa itu perbaikilah zahir. Tapi kalau dengan wali Allah yang pandangannya itu pandangan mata batin, itu benahilah batin. Karena apa? Karena salah satu wali-wali Allah itu yang memiliki mata batin, dia mampu melihat orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi itu. Seperti yang kita ceritakan mimpi-mimpi tadi loh. Seperti orang yang sifatnya tuh tukang adu domba, tukang memfitnah. Itu ada sifat takabur kepada Allah. Sifatnya tuh ingin diagungkan, ingin dimuliakan di sisi makhluk. Tapi tidak menginginkan mulia di sisi Allah. Ini salah satu bil basarati, dengan pandangan mata batin. Orang-orang seperti itu mampu melihatnya. Mudah-mudahan sedikit kita dijaga oleh Allah, ya, terhindar daripada sifat-sifat yang tercela seperti itu. Wa amal aqrab, bahwa maka adalah min sifatil ghamzi wal hamzi wan namimah. Dan adapun kalajengking, wa amal aqrabu, dan adapun kalajengking, bahwa maka adalah min sifatil ghamzi, dari sifat suka fitnah, wal hamzi dan pencela, wan namimati dan adu domba, mengadu. Kalajengking, tengok dia, kalajengking itu pakai duo. Oh, sudahlah duo, sudah itu ada lagi belakang. Nah, itu menunjukkan adu domba, suka fitnah, ya, suka pencela. Bahkan yang lebih bahaya dia di antara kalajengking itu yang di belakang. Ingat, ada racun di belakang. Ini menunjukkan apa? Celaannya itu lebih bahaya. Fitnahnya itu akan menimbulkan yang bahaya. Makanya fitnah asyadu minal qatl. Fitnah itu secara bahasa Arab itu kerusakan loh. Membuat kegaduhan itu fitnah. Jadi kalau fitnah makna secara bahasa Arab itu kerusakan, kegaduhan, fitnah. Bukan fitnah. Itu adu domba namanya. Kalau kita berbicara dengan si A macam ini, bahasa kita fitnah, kamu tuh memfitnah si A yo. Itu adu domba. Tapi kalau membuat sehingga perpecahan, sehingga membuat kegaduhan, itu bagian dari fitnah. Karena fitnah makna bahasa Arab itu tadi kehancuran, kerusakan. Terakhir langsung baca. Wa amaz zambur, dan adapun zambur, tawon, bahwa maka adalah ia min sifati idzail khalqi,
dari sifat menyakiti makhluk bilisani dengan bilisani khafiyan dengan ucapan sendirian. Tawon itu termasuk sifat menyakiti makhluk tapi dengan sindiran. Ucapan tapi dengan ucapan sindiran, tawon. Wa qatadalal hayat, dan terkadang menunjukkan hayat ular alal adawati ma'annas, atas permusuhan serta manusia. Kadang-kadang kalau tadi ular itu menunjukkan sifat daripada apa? Menyakiti manusia dengan sifat mencela, adu domba, dan nyombong. Tapi ada kalanya ini menunjukkan sifat apa? Membuat permusuhan antara manusia. Fa idza ra'a saliku, dan apabila melihat seorang salik fi nafsi, di dalam dirinya, anau sesungguhnya ia yuharibu ma'al ma'udhayat, memerangi, memburu serta sifat-sifat tercela, walam yataghallab, dan tiada mengalahkan alaih atasnya, ba'da ru'yati, setelah melihat, fal yajtahid. Nah, ini kok cara-caranya. Ketika kita itu bermimpi dengan cerita yang kita bahas tadi itu, nah ternyata kita tidak bisa memburunya. Satu contoh, saat mimpi kita tidak mampu untuk membunuh, ya. Satu contoh, kita itu bermimpi, saat itu bermimpi bertemu dengan harimau atau serigala atau beruang. Nah ternyata saat kita mimpi itu kita tidak mampu membunuhnya, ya, tidak mampu saat itu. Makanya di situ dikatakan fal yastahid bil ibadati wa dzikri, maka bersungguh-sungguhlah, istihadlah atau bersungguh-sungguhlah bil ibadati, dengan ibadah, wa dzikri, dan zikir, hatta yataghallaba, sehingga mengalahkan alaihi atasnya, wa yuqahriha, dan memaksanya, biqatliha, dengan membunuhnya, au yubaddilaha, atau menggantinya, ila suratil basyariyati, kepada rupa sifat kemanusiaan. Fa inna qaraha, maka sesungguhnya fa in qaraha, maka andai mengalahkannya, memaksanya, waqat liha, dan membunuhnya, bikuliyati, dengan kesemuanya, fahuwa, maka adalah makna takfiri sayati, maknanya mengganti keburukan, takfiri sayati, mengganti atau menutupi. Jadi ternyata kamu itu mampu membunuh, berarti itu salah satu. Berarti ketika kamu itu bermimpi mampu membunuhnya, ini salah satu, berarti apa? Berarti adanya keburukan telah kamu ganti. Ada sesuatu, maksudnya itu. Ada sesuatu yang kamu ganti. Nah, sudah ada tanda-tanda, berarti tidak sekedar sifat zamimah, tapi adanya, berarti adanya perbuatan kamu itu, adanya perbuatan yang sudah mengganti daripada sifat itu. Ternyata mimpi tapi mampu untuk membunuhnya. Nah, di situ. Tapi kalau sekedar melihat toh, sehingga kita tidak bisa mengalahkan, bersungguh-sungguhlah untuk beribadah dan banyak berzikir. Secara ruh, tapi secara ruhnya aja berzikir, tidak sekedar lisan toh. Zikir itu tembus sampai ke ruh, sampai ke hati, maksudnya itu. Bersihnya itu. Fal yasahid bil ibadati wa dzikri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi haqqil ba'di ta'ibin, di dalam haknya sebagian orang yang bertobat, kafara anhum sayiatihim wa aslabalahum, wa in ra'a anha, wa in ra'a, dan anda ia melihat, anha sesungguhnya sifat sifat-sifat yang tercela, mimpi-mimpi yang buruk tadi, tabadalat, maka mengganti, ila suratil insaniyati, kepada rupa kemanusiaan, bahwa maka adalah makna tabdili sayiati, makna mengganti keburukan, ilal hasanati, kepada kebaikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi haqqi tawabin, di dalam haknya orang-orang yang taubat, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Al-Quran. Faqad khalasa minha hadhil mirrah, maka benar-benar bersihlah min hadrinya hadhil mirrati, cahaya ini, cermin ini. Fayam bagi, maka sayoknya alayak mana, ya, tadi setelah itu sayoknya kamu jangan merasa aman. Fayam bagi, maka sayoknya alayak mana, agar tiada merasa aman min hadirnya, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, li'annahu, karena sesungguhnya, idza wajada nafsu, apabila menemukan nafsu al qawiyah yang kuat, min khaba'isi isyan wa nisyan, dari buruknya
isyan, kemaksiatan, wa nisyani dan lupa, faqawiyat mangka kuat, wa ghalabat mengalahkan alal mutmainnati dari sifat mutmainnah. Pertama, seandainya di situ sudah terjadi hal-hal seperti itu, kita mampulah mengalahkannya, mampulah memaksa untuk menggantikan. Tanda tadi, tandanya kita itu ketika kita mampu untuk mengalahkan, kita mampu kita paksa untuk mengalahkan, berarti itu sama dengan tandanya kita itu sudah mengganti keburukan kepada yang baik. Tapi setelah itu kita jangan merasa aman, tetap terus kita isiannya beribadah, berzikir, beribadah, berzikir. Kalau kaki apa? Kalau kita lengah, nafsu itu kan cenderung, ya tak? Nafsu itu kan cenderung kepada yang buruk. Kalau nafsunya kuat, ini juga akan mengalahkan daripada sifat mutmainnah. Akan mengalahkan sifat mutmainnah. Walidzalika, dan karena demikian itu, amarallahu taala, perintah Allah taala, ayyatajannabal abdu minal munahi, agar menjauhi seorang hamba minal manahi, dari sifat yang dari perkara yang dilarang, fi jamil aqoti, dari seluruh waktu-waktunya, fi jamil aqoti, dari semua waktu, madama fid dunya, selaginya ia di dalam dunia. Wajib kita jaga per hari, per detik, per saat, ya. Jangan sampai kita itu terdeteksi, terkalahkan oleh nafsu. Karena nafsu itu sifatnya kuat. Kalau kuat, itu akan mengalahkan dari sifat mutmainnah. Mudah-mudahan kajian kita yang barusan kita kaji kok betul-betul satu, kita itu diberikan kemampuan oleh Allah sehingga kita mampu untuk terhindar daripada itu. Allahumma mudah-mudahan bermanfaat. Tawon, lebah, misalnya kan lagi ya sama tawon, lebah. Cuma maksudnya kadang-kadang ada orang tuh maknanya kan memberikan arti itu bukan itu maksudnya kan. Tapi biasanya itu tidak jauh dari itu. Seperti mungkin ada makna lain seperti salabun tadi tak? Ada yang makna ganggerangan, ada yang siapa tahu di situ, ada yang beda. Jadi sebenarnya tuh antara tawon dengan apa tadi? Lebah. Ya, dari jauh beda mungkin kan. Mungkin ada yang beda tapo. Seandainya ada yang beda ya sama-sama dia pula cek pula lagi secara mungkin tamus, mungkin apa gitu. Sama beda maknanya, sama tawon atau lebah. Oh alam. Mudah-mudahan betul-betul diberikan kemampuan oleh Allah, apalagi sampai ke musyahadah. Jadi tidak dari sifat amarah, lawamah, ke mulhimah, serta mulhimah barulah masuk ke mutmainnah. Tapi kita tidak boleh juga merasa aman, payambagi alayakman. Jangan sampai kita itu merasa aman daripada itu. Tapi yakinlah ketika kita itu hanya tajarut, hanya menyandarkan hanya kesendirian hanya kepada Allah, insya Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya itu mungkin bagi Allah. Wa'alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di situ masih ada? Wa qad yara zatan nafsi al amarah ala suratil kufar. Walawama ala suratil yahudi wal mulhimah ala suratil nasrani. Wa kadza fi suratil muttabi'ah. Jadilah bahasa itu sifat-sifat amarah ini gambaran daripada orang-orang yang kafir. Sifat-sifat lawamah itu gambaran daripada orang Yahudi, ya. Jadi orang Yahudi, gambaran orang-orang mulhimah itu gambaran orang-orang Nasrani. Wa kadza fi suratil besok kita masuk al-fasl salis wal isyruna fi bayani ahli tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.